Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai model-model dalam menganalisis untuk membuat kebijakan. Nah, sebelum kita masuk kepada model-model atau jenis-jenis dalam menentukan kebijakan, harus diketahui sendiri apa itu kebijakan. Nah, kebijakan sendiri merupakan suatu aturan atau suatu pedoman atau keputusan yang dibuat untuk memenuhi suatu persoalan atau kebutuhan dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, dalam membuat kebijakan tersebut, ada beberapa jenis analisis yang digunakan untuk membuat atau merumuskan suatu kebijakan. Selanjutnya kita akan masuk kepada elemen-elemen dalam menentukan atau membuat kebijakan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada dua elemen. Yang pertama ada aktor atau pembuat kebijakan atau orang yang berpengaruh dalam pemutusan suatu kebijakan. Dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mendukung untuk terjadinya suatu pengambilan keputusan. Masuk kepada yang bagian pertama, yaitu ada aktor. Aktor di sini tergolong kepada beberapa jenis. Kelompok kami mengambil 3 jenis, yaitu ada aktor yang berperan sebagai atau aktor dari bagian pemerintahan, lalu aktor dari bagian swasta, dan juga aktor yaitu masyarakat-masyarakat. Yang pertama adalah aktor pemerintah. Pemerintah sendiri di sini seperti eksekutif, legislatif, dan birokrasi, di mana pemerintah berkontribusi dalam perancangan, pembuatan, pengesahan, dan juga pemantauan kembali mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan tadi. Lalu ada sektor swasta, di mana sektor swasta ini berperan dalam mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan tadi, seperti mendukung dalam bidang inovasi untuk keberlangsungan kebijakan yang telah dikeluarkan. Dan juga masyarakat sendiri sebagai kelompok-kelompok atau orang-orang yang menjalankan atau menaati kebijakan atau peraturan yang sudah dikeluarkan baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintahan. Setelah kita sudah mengetahui atau sudah membahas mengenai elemen-elemen pendukung dalam merumuskan kebijakan, yaitu aktor dan faktor tadi, kita akan masuk kepada beberapa jenis analisis dalam menentukan atau merumuskan suatu kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan, kelompok kami mengambil ada 6 model, yaitu model sistem, model massa elit, model kelompok, model rasional, model inkrementalis, dan model institusional. Masuk kepada model yang pertama. Model sistem sendiri merupakan pendekatan yang dimana kebijakan itu dianggap harus ada beberapa elemen yang saling berinteraksi. Elemen yang saya maksud di sini ada 4 elemen. Ada input, ada proses, ada output, dan ada feedback. Nah, saya akan menjelaskan elemen-elemen tersebut langsung dengan contoh penerapannya. Di mana contohnya saat kita akan mengeluarkan kebijakan mengenai penanggulangan kasus stunting di daerah-daerah pesisir, di mana sebenarnya daerah-daerah pesisir tersebut tidak akan kekurangan nutrisi, terkhususnya pada nutrisi protein hewani, karena berada di daerah pesisir. Nah, namun karena rendahnya pemahaman atau tingkat pengetahuan seorang ibu akan pentingnya kadar nutrisi protein, dan juga rendahnya pemahaman atau keterampilan seorang ibu dalam mengolah asupan-asupan protein yang sudah ada, maka akan terjadinya kasus stunting. Melihat kondisi tadi, jikalau kita akan membuat kebijakan menggunakan model sistem, ada proses input di mana kita akan memasukkan atau mencari atau menggali faktor-faktor risiko dan juga penyebab-penyebab yang sudah ada secara pasti yang terjadi di masyarakat, di mana hal-hal tersebut masuk kepada bagian input, memasukkan faktor-faktor risiko dan juga penyebab yang menyebabkan kasus tersebut terjadi. Lalu kita masuk kepada bagian kedua, itu proses, di mana kita akan merumuskan kebijakan apa yang bisa menanggulangi atau menjawab permasalahan-permasalahan tadi. Seperti kita akan melakukan diskusi sebagai bagian kesehatan, akan melakukan diskusi dengan pemerintah, di mana adanya kompromi untuk melakukan kebijakan. Mungkin contoh kebijakannya adalah memberikan bantuan keterampilan dalam mengolah asupan protein tersebut, dan juga dari pemerintah akan memberikan bantuan berupa dana untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi dari masyarakat-masyarakat tersebut. Nah, setelah sudah bagian proses kita merumuskan kebijakan, maka kita akan masuk kepada bagian output, atau kebijakan tersebut akan dikeluarkan dan akan diterapkan kepada masyarakat-masyarakat tadi. Setelah itu kita akan masuk kepada proses feedback, di mana kita akan memantau kembali apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut berhasil menanggulangi permasalahan yang ada sehingga bisa ditingkatkan, atau sebaliknya bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tadi tidak bisa menjawab masalah yang ada sehingga
sehingga kita perlu untuk merumuskan kebijakan yang lebih efisien sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa terjawab. Teori yang kedua yaitu teori elit massa. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang dinamika kebijakan publik dan interaksi antara kelompok elit dan massa dalam proses pembuatan kebijakan. Teori ini sering digunakan untuk menganalisis sistem politik dan pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Di dalam teori ini ada dua kelompok, yaitu kelompok elit dan kelompok massa. Kelompok elit yaitu kelompok individu yang memiliki akses yang lebih besar dan pengaruh yang lebih besar terhadap proses pembuatan kebijakan. Kelompok ini seringkali memiliki sumber daya, pengetahuan, dan akses ke lembaga kebijakan yang lebih besar. Nah, yang kedua yaitu kelompok massa. Kelompok ini merupakan kelompok yang lebih besar dari kelompok elit, namun kelompok ini hanya terdiri dari warga biasa di dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki akses yang lebih terbatas terhadap lembaga-lembaga kebijakan dan sumber daya yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok elit. Dalam model ini, kita mengambil 3 pengaruh kenapa kelompok elit dinyatakan lebih berpengaruh dibandingkan kelompok massa. Yang pertama, yaitu kelompok elit memiliki akses yang lebih besar terhadap lembaga kebijakan, sedangkan kelompok massa memiliki akses yang terbatas. Yang kedua, kelompok kebijakan elit seringkali memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu kebijakan dibandingkan dengan kelompok massa yang pengetahuannya terbatas. Nah, yang ketiga, kelompok elit seringkali memiliki akses sumber daya yang lebih finansial yang cukup untuk mendukung kampanye-kampanye politik, karena mereka mempunyai sumber daya finansial yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok massa. Adapun contoh dari penerapan dari teori ini, yaitu pertama, pemerintah biasanya membuat kebijakan melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga-lembaga terkait. Misalnya, yaitu pemerintah merancang kebijakan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan masyarakat atau massa hanya mampu menerima dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, yaitu massa harus mengikuti program vaksinasi wajib dan wajib untuk membayarkan iuran BPJS. Yang ketiga, model kelompok. Kebijakan publik terbentuk melalui kompetisi antara berbagai kelompok kepentingan. Bukan hanya ditentukan oleh individu atau pemerintah saja. Kelompok dengan kekuatan yang lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan, sedangkan pemerintah hanya sebagai penengah saja guna menjaga keseimbangan. Contohnya, kelompok buruh berupaya memperoleh peningkatan upah dan perlindungan di dunia kerja, sedangkan kelompok pengusaha menginginkan pengelolaan tenaga kerja dan penurunan beban pajak. Nah, untuk menjaga keseimbangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan upah minimum dan memberikan insentif bagi para pengusaha. Baik, yang berikut model rasional. Model ini menganggap pemerintahan seperti seseorang yang ingin mengambil keputusan terbaik dengan cara yang logis dan terencana. Bayangkan saat kita ingin membeli handphone baru. Kita akan membandingkan beberapa merek, melihat spesifikasi, mempertimbangkan harga, dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan budget. Begitu juga dalam kebijakan. Pemerintah seharusnya menganalisis berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan, sehingga solusi yang diambil itu paling efisien dan menguntungkan bagi masyarakat. Contohnya, kebijakan berbasis bakti, di mana keputusan dibuat berdasarkan penelitian dan data yang valid, seperti kebijakan kesehatan yang didasarkan pada hasil penelitian medis. Selanjutnya ada model yang kelima, yaitu model inkrementalis. Model ini merupakan model perumusan kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah peraturan sedikit demi sedikit. Nah, model ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembuat kebijakan memiliki keterbatasan. Model ini digunakan dalam sistem pemerintahan yang stabil, di mana keputusan diambil melalui kompromi dan negosiasi antara pemangku kepentingan. Ada beberapa karakteristik dari model inkrementalis ini. Yang pertama, yaitu perubahan yang bertahap. Kebijakan ini dirumuskan dengan melakukan penyesuaian kecil pada kebijakan yang sudah ada. Yang kedua, yaitu fokus pada masalah aktual. Model ini berfokus pada masalah-masalah mendesak dan prioritas yang dihadapi pada saat ini, bukan pada saat jangka panjang. Nah, yang ketiga, yaitu informasi yang terbatas.
Proses pengambilan keputusan ini didasarkan pada informasi yang terbatas dikarenakan informasi yang didapatkan sulit dan kurang lengkap. Yang keempat, yaitu keterbatasan sumber daya. Model ini mengakui bahwa sumber daya yang tersedia untuk perumusan kebijakan yaitu terbatas, baik di dalam hal waktu, tenaga ahli, maupun dana. Dan yang terakhir yaitu kompromi dan negosiasi. Proses perumusan kebijakan ini melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Model ini menekankan pada kompromi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, ada 3 contoh dari penerapan model ini. Yang pertama, yaitu penyesuaian anggaran tahunan pada suatu negara. Baik, yang terakhir, model institusional. Model ini menganggap kebijakan publik dipengaruhi oleh aturan dan struktur pemerintahan. Bayangkan sebuah sekolah yang punya aturan tertentu. Jika ada keputusan yang mau diambil, seperti mengubah seragam, maka harus melalui kepala sekolah, guru, dan mungkin juga komite sekolah. Begitu juga dalam pemerintahan. Ada lembaga seperti parlemen, birokrasi, dan pengadilan yang ikut menentukan kebijakan. Jadi keputusan pemerintah tidak hanya berdasarkan kepentingan masyarakat, tapi juga harus sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Contohnya adalah pembuatan undang-undang. Sebelum kebijakan diterapkan, harus melewati berbagai tahap resmi, seperti pembahasan DPR, persetujuan Presiden, dan pengesahan menjadi hukum. Penjelasan di atas, kami mengambil kesimpulan, yaitu setiap model analisis kebijakan memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Model sistem sendiri memandang kebijakan sebagai bagian dari proses yang terus berkembang. Sementara, model elit massa menyoroti dominasi kelompok yang berkuasa dalam pengambilan keputusan. Model kelompok berfokus pada dinamika persaingan antara kepentingan, sedangkan model rasional menitik beratkan pada pemilihan solusi paling efisien. Di sisi lain, model inkremental sendiri menggambarkan kebijakan sebagai perubahan bertahap, dan model institusional menekankan peran lembaga resmi dalam proses kebijakan. Dalam penerapannya, kombinasi dari berbagai model sering digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kebijakan tersebut.